Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Dalam cerita One Punch Man, kita tahu hero kelas S adalah puncak tertinggi dari kekuatan asosiasi pahlawan. Hal itu dikarenakan mereka dicap memiliki kekuatan yang jauh melampaui kebanyakan manusia, bahkan jika dibandingkan dengan hero kelas A sekalipun, kekuatannya masih berada di atas angin bagi langit dan bumi. Nah, di luar dari hero kelas S, ada beberapa individu berbakat yang kekuatannya dinilai cukup setara. Baik yang sudah berstatus pahlawan maupun hanya warga biasa, mereka semua memilih menetap pada jalannya masing-masing karena prinsipnya yang kuat untuk mencapai tujuan pribadi. Oleh karena itu, khusus di video ini, kita akan mengulas beberapa karakter yang dirasa layak menjadi hero kelas S. Dan sedikit catatan, di sini kita tidak akan memasukkan nama Saitama karena memang si botak anomali satu ini sudah seperti bug di dalam ceritanya. Dr. Kuseno. Walau belum banyak dimunculkan, tapi harus kita akui, Dr. Kuseno cukup layak untuk menjadi salah satu hero kelas S. Bukan karena kekuatannya, bukan pula karena kecakapan bertarungnya, melainkan karena dia adalah seorang ilmuwan jenius yang dibekali pengetahuan luas di bidang sains dan teknologi. Dengan kejeniusannya itu, Kuseno mampu mengubah Genos menjadi seorang cyborg. Bahkan tak hanya sekedar mengubah, dia juga mampu melakukan berbagai hal pada Genos, seperti membekalinya persenjataan canggih, mengganti suku cadang yang rusak, serta mengupgrade perlengkapan senjata menjadi lebih kuat, yang mana berkat semua itulah Kuseno pun berhasil membuat Genos masuk ke dalam jajaran hero kelas S. Menilik dari semua yang telah dilakukan Kuseno, sosoknya ini mungkin bisa disandingkan dengan hero rank S yang bergerak di bidang serupa, contohnya seperti Metal Knight, Drive Knight, ataupun Shield Emperor yang ketiganya mampu menciptakan peralatan canggih untuk bertarung. Suiryu. Suiryu adalah salah satu peserta turnamen seni bela diri di mana dia dikenal sebagai legenda di ajang tersebut karena berhasil menjadi pemenang sebanyak 5 kali. Semua kemenangan yang diraih Suiryu tentu bukanlah sebuah kebetulan semata. Dia dibekali keahlian seni bela diri bernama Void Fist yang mampu memaksimalkan daya rusak dan konsistensi dari setiap serangan. Seni bela diri yang dimiliki Suiryu ini ditunjang dengan kemampuan bertarungnya yang sangat hebat, baik dari segi kecepatan, refleks, daya tahan tubuh, serangan pukulan maupun tendangan, semuanya berada di atas para seniman bela diri kebanyakan. Terhitung sejauh ini, ada 3 teknik serangan kuat yang sempat Suiryu tunjukkan. Pertama yaitu Dragon Fist, memutar badan dengan cepat untuk menciptakan momentum pukulan bertubi-tubi. Kedua yaitu Tiger Fist, memperkuat tumpuan kaki untuk menghasilkan satu pukulan terarah yang lebih kuat. Dan ketiga yaitu Phoenix Fist, memutar persendian lengan untuk menciptakan pukulan berlapis angin. Melalui kemampuan bertarungnya inilah, Suiryu dirasa cukup layak untuk menjadi bagian dari hero kelas S. Terbukti dalam ceritanya, dia sudah mampu melakukan banyak hal-hal hebat, mulai dari mengalahkan hero rank A di ajang turnamen, membunuh monster dengan tingkat ancaman iblis, sampai-sampai dia pun diundang ke dalam asosiasi pahlawan baru yaitu Neo Heroes. Sonic. Terlepas dari sikapnya yang absurd, terkadang menunjukkan sisi baik dan sisi buruk, Sonic adalah individu yang memiliki semangat pantang menyerah. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana Sonic sering berlatih melawan musuh-musuh kuat tanpa ragu, serta menguasai gaya bertarung sebagai master ninjutsu yang selalu dia asah sejak kecil di desa ninja. Melalui usaha kerasnya itu, Sonic kini memiliki segala aspek kemampuan bertarung, terutama dari segi kecepatan. Dia mampu bergerak cepat hingga melebihi kecepatan suara, yang mana hal itu pun membuatnya dapat menghindari berbagai serangan sekaligus melancarkan serangan balik.
Apalagi dengan kecepatannya ini pula, Sonic mampu memaksimalkan penggunaan senjata berbasis ninja. Mau itu berupa kunai, shuriken, ataupun katana, semuanya dapat dia kerahkan dengan begitu cepat dan presisi. Selain itu, dalam pertarungannya, Sonic juga sangat terampil menciptakan berbagai teknik serangan. Contohnya seperti Wind Blade Kick, melompat ke udara untuk melancarkan aksi tendangan memutar, Full Frontal Attack, memaksimalkan kecepatan untuk melancarkan serangan dari depan, Ten Shadows Burial, bergerak cepat untuk menciptakan 10 bayangan tak kasat mata, dan juga Hail of Carnage, meluncurkan rentetan shuriken peledak untuk menciptakan ledakan di sekitar. Berdasarkan itu semua, tidak heran jika Sonic sangat layak disejajarkan dengan hero rank S. Buktinya dia mampu bertahan dari Deep Seeking, bertarung sengit melawan Genos, selamat dari berbagai tinju Saitama, bersaing ketat dengan Flashy Flash, hingga Fubuki mengakui bahwa level kekuatannya berada di tingkat hero kelas S. Nichirin. Nichirin adalah pemimpin dari kelompok Dewan Ahli Pedang, yaitu sebuah kelompok yang terdiri dari para pendekar pedang terkuat termasuk Atomic Samurai. Oleh karena itu, kekuatan bertarung milik Nichirin tentu tak perlu diragukan, di mana dia dibekali kemahiran berpedang yang sungguh hebat dengan menggunakan sebuah katana tipis. Kemampuan berpedangnya ini sempat Nichirin tunjukkan pada pertarungan melawan asosiasi monster. Saat itu hanya lewat gerakan kecil saja dia sanggup menghasilkan satu tebasan yang sangat brutal, sampai-sampai tanah yang berada di sekitar pun terbelah menjadi dua hingga menciptakan jurang sangat dalam. Ditambah lagi, saat itu Nichirin juga sempat menunjukkan satu teknik yang sangat mematikan. Tekniknya ini mirip seperti milik Atomic, yaitu dalam satu serangan cepat, dia sanggup menghasilkan rentetan tebasan untuk mencincang tubuh lawan. Kemampuan berpedangnya ini dinilai sangat layak untuk mengisi bangku hero kelas S. Terbukti menjelang kematiannya, Nichirin ternyata masih menyembunyikan senjata rahasia. Itu adalah senjata pedang legendaris matahari, di mana pedang yang diwariskan pada Atomic ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan pengguna hingga melampaui batas. Nichirin, semangat. MT Void. Kita tahu, sebelum menjadi makhluk misterius, MT Void dulunya adalah seorang manusia yang telah mendirikan desa ninja tersembunyi. Pada masa-masa itu, MT Void dikenal dengan kemampuan ninjanya yang sangat hebat, baik dari segi kecepatan, refleks, ketangkasan, maupun kemahiran menggunakan senjata, semuanya berada di atas level rata-rata. Sampai-sampai hal itu pun membuatnya diakui sebagai ninja terkuat sepanjang sejarah. Bukti dari ketangguhannya bisa dilihat dari beberapa pencapaian yang diperoleh MT Void, seperti mampu melakukan pembunuhan berantai pada 100.000 target, mampu melawan Sonic dan Flashy Flash tanpa kesulitan, serta mampu bertahan dan selamat dari pukulan tinju Saitama. Sebab itulah tidak heran jika MT Void mendapat perhatian dari dua individu yang sangat kuat, entah itu God yang sempat memberinya kekuatan besar maupun Blast yang mengajaknya untuk ikut melawan God dengan mencari kubus-kubus misterius. Bom. Rasanya tak perlu kita ragukan mengenai pria tua satu ini. Bom, sang seniman bela diri ternama, adalah kakak kandung dari hero rank S peringkat 3 yaitu Silver Fang. Kemampuan seni bela diri yang dimiliki Bom terbilang sangat mematikan, khususnya seni bela diri yang dia ciptakan yaitu tinju pemotong besi angin puyuh. Dalam prakteknya, seni bela diri ini mengandalkan udara untuk melepaskan tekanan angin tajam. Layaknya sebuah pedang, setiap tinju yang dihasilkan akan sanggup memotong apapun hingga target hancur berkeping-keping. Dengan dampaknya tersebut, Bom tentu dipandang sebagai petarung yang sangat kuat. Terbukti di masa lalu, dia mampu menjadi puncak kekuatan di bidang seni bela diri. Bahkan lebih dari itu, dia juga sanggup mengalahkan adiknya sendiri. Padahal di masa-masa itu, Bang tengah berada di masa jayanya karena sering menunjukkan aksi-aksi brutal. Selain daripada itu, Bom juga dapat menghasilkan teknik serangan kombinasi bersama Silver Fang. Dengan menggabungkan tinju pemotong miliknya dan juga tinju aliran air milik Bang, mereka berdua sanggup menghasilkan serangan super kuat.
Contohnya seperti tinju perobek langit yang mampu melepaskan efek gelombang kejut, dan juga tinju pembunuh naga yang mampu melancarkan serangan beruntun secara membabi buta. Amaimas. Dari sekian banyaknya hero kelas A, B, dan C, Amai mungkin satu-satunya pahlawan yang layak untuk menjadi hero kelas S. Bagaimana tidak, selain dibekali kekuatan fisik bertarung sangat hebat, terutama dari segi kecepatan serangan tangan, Amai juga menyandang status hero rank A peringkat pertama, yang mana menurut sistem hierarki asosiasi, dia berhak untuk naik kelas karena sudah berkontribusi dalam menolong banyak orang. Walau di chapter baru-baru ini keberadaan Amai tengah menjadi sorotan di mana dia ternyata adalah monster, tapi hal itu bukanlah masalah. Sebab pada dasarnya di sini Amai masih memiliki hati baik untuk melindungi umat manusia. Terbukti selama ini dia terus menunjukkan kekuatan monsternya secara diam-diam, entah itu kemampuannya yang bisa beregenerasi maupun perubahan tubuhnya yang bisa meningkatkan kekuatan fisik. Semua tindakan diam-diam yang dilakukan Amaimas murni atas dasar kemanusiaan. Dia tidak ingin aksi kepahlawanannya dikotori oleh penampilan buruk monsternya. Karena itulah Amai yang sedari dulu terlahir dengan wajah jelek terus menggunakan topeng saat menjalankan tugas. Bahkan ketika kebenciannya terhadap wajah berubah menjadi monster, dia sampai menutupnya dengan wajah yang mempesona. Dari sini kita pun akhirnya bisa mengerti bahwa sepertinya alasan Amai tidak mau naik kelas bukan hanya karena ingin menjadi pembatas, melainkan itu juga karena sosoknya sebagai monster yang membuatnya pun merasa tidak pantas menyandang status hero kelas S. Garo. Kita tahu Garo adalah karakter yang banyak mengalami perubahan evolusi, seperti dalam wujud monster dan wujud kosmik, yang keduanya memiliki kekuatan jauh lebih kuat bila dibanding hero rank S kebanyakan. Terlepas dari kedua wujud tersebut, sebenarnya dari awal Garo sudah dibekali kekuatan luar biasa, di mana dia memiliki gaya bertarung tangan kosong yang diperkuat dengan keahliannya dalam meniru teknik orang lain. Melalui fisiknya yang terlatih, staminanya yang tahan lama, serta pengamatannya yang tajam, Garo mampu mempraktekkan gerakan-gerakan bela diri yang dia lihat. Hal itu bisa dilihat dari beberapa kesempatan, seperti ketika dia menyempurnakan tinju aliran air milik Bang, menggunakan tinju penghancur milik Bom, memanfaatkan gerakan cepat milik Watchdog Man, serta melancarkan dorongan otot milik Tank Top Master. Belum lagi, Garo juga memiliki bakat lain yang sangat istimewa, yaitu kemampuannya yang bisa beradaptasi. Dengan kemampuan ini, Garo mampu bertambah kuat di dalam pertarungan, atau dengan kata lain, semakin lama pertarungan berjalan, maka dia akan bisa meningkatkan semua potensi bertarung, mau itu dari segi kecepatan, penglihatan, pendengaran, ataupun serangan. Karena itulah semenjak kemunculannya, Garo yang mengklaim sebagai musuh pahlawan dianggap sebagai ancaman serius oleh pihak asosiasi. Secara pada saat itu, dia mampu terus berkembang dengan melawan banyak hero tingkat atas, mulai dari mengalahkan hero rank A seperti Spring Mustachio, Golden Ball, dan kelompok Death Gatling, maupun memberi perlawanan berarti pada hero rank S seperti Tank Top Master, Metal Bat, Genos, dan juga Silver Fang. Well, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.